Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ana qaditu min Jember. Ana nishmatul wadil arabiyah wa adabil hawahim. Wal kulliyatu suludin wal adab wal ilmu al-thaniya fi jamiatil islamiyah Jember. Tayyib. Insyaallah fi hadzal video sa'unakish fi ilmu al-aswad wa istazid ustazah ini Zulfa al-Magister. Istami min fadli. Al-funimat fawqal qat'iyyah. Jadi al-fonimat fawqal qat'iyyah atau fonem suprasegmental. Jadi menurut bahasa Arabnya al-fonimat fawqal qat'iyyah tasmulu ala khamsatil anwa'i. Jadi dibagi menjadi 5. Yang pertama itu an-nabar, artinya tekanan atau stressing. Juga bahasa Arab menjadi bahasa Inggrisnya stressing. Jadi yang kedua itu adalah at-tanghim atau intonasi. Yang ketiga adalah wasal atau jeda, dan nama lainnya itu adalah maqta atau suku kata. Dan yang keempat mumasilah atau asimilasi, dan yang kelima adalah mukhalafah, artinya disimilasi. Yang pertama tentang maqta atau suku kata, dan jamaknya maqati', dalam yang digunakan untuk mewasal al-muqta. Jadi dalam yang kedua adalah tentang an-nabar atau tekanan. Tekanan di sini maksudnya adalah keras atau lemahnya tekanan yang ditandai oleh gerak-gerak alat ucap yang lebih bertenaga dan menggunakan otot-otot yang lebih tegang dan dalam menghasilkan suatu bunyi atau suara. Dalam ilmu fonetik ini dikenal dengan beberapa tanda yang menunjukkan tekanan keras, sekunder, terus kemudian itu tersier, dan secara umum yang lazim digunakan dalam ilmu fonologi ini ada 5. Yang pertama adalah tekanan naik, nada yang meninggi, datar, turun atau merendah, dan turun naik. Kemudian turun naik yaitu adalah nada yang merendah kemudian meninggi, dan kemudian naik turun yaitu nada yang meninggi kemudian merendah. Contohnya kataba. Kata ilmiah istimewa lagi yang digunakan biasanya ketika kita lagi berbicara atau beristimewa seperti itu. Jadi kataba Muhammadun. Ini kita masih kataba Muhammadun. Ini kita masih penggal satu katanya. Kataba Muhammadun al-Qur'ani. Maka untuk kataba itu sendiri kita tekankan maka kata kataba. Jadi kataba tersebut itu mempunyai kode-kode tersendiri seperti itu. Jadi kemudian kita akan mempelajari tentang penggalan. Dalam ilmu fonologi kita akan menemukan sebuah kata sebelum di-i'rab secara makhraj dan sifatnya. Kita harus mensimbolkan kata tersebut. Jadi jika misalkan konsonan itu dilambangkan dengan huruf shad, artinya sawamit. Kemudian vokal dilambangkan dengan huruf ha, artinya harokah. Jadi misalnya kataba itu artinya shad ha. Kenapa? Shad melambangkan huruf kaf dan ha itu melambangkan huruf harokat kasrah dan seterusnya. Berikutnya dari segi penggalan kata yang dilakukan dalam bahasa Arab itu ada beberapa wazan. Contohnya dalam kode atau simbol yang digunakan jika secara fonologi umum konsonan itu dilambangkan dengan huruf J besar, dan kemudian untuk vokal dilambangkan dengan huruf V besar. Tadi secara Arab tadi kan ada shad dan ha yang melambangkan sawamid dan
ha, sod sebagai lambang dari shawamid, dan ha sebagai lambang dari harokah di sebagai vokalnya. Contoh fonologi umum. Fahima, maka simbol yang digunakan adalah CV, CV. Semua penggalan kata dalam bahasa Arab dimulai dari huruf C. Jadi di situ misalnya contohnya fahima, jadi CV, CV. Dan contoh kedua seperti fi, huruf jar, fa, ya, dan kasroh. Jadi kodenya itu adalah CVV. Unsur fenom suprasegmental itu ada 4. Yang pertama adalah lafal, tekanan, intonasi, dan jeda. Dan jika fenologi suprasegmental secara bahasa Arab itu ada 6 yang telah disebutkan di depan tadi, seperti tekanan dan intonasi, suku kata, asimilasi dan desimilasi, dan terdapat 5. Dan kemudian juga jeda. Dan kemudian kita belajar tentang tekanan. Dalam linguistik fonologi Arab, tekanan terdapat dibagi menjadi 3, yaitu adalah tekanan pada penggalan kata pertama. Contohnya kataba Muhammadun. K yang ditekankan duluan, jadi mendahulukan kata Muhammadun sebagai kata kunci fa'il, maka harus ditekankan la, seperti itu. Kadangkala pada makharoh istima, kata yang ditekankan menjadi kata kunci atau jawaban dari pertanyaan yang akan disampaikan oleh si pembuat soal, seperti itu. Yang kedua adalah tekanan pada kata terakhir. Biasanya terjadi pada wazan C, V, V, C. Contohnya adalah ainun dan nastatir. Dan kemudian tekanan kata sebelum akhir. Dan nomor 3, contohnya au mazluman. Lu di sini ditekankan sebelum kata akhir. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya di sini timbul sebuah pertanyaan, apakah fenom dalam kata itu tergantung kepada siapa yang mengucapkannya? Jawabannya adalah iya. Lafal itu tergantung siapa yang mengucapkan, tetapi bagi kita sebagai pelajar atau sebagai mahasiswa yang mempelajari ilmu linguistik, ilmu bahasa Arab, ilmu bahasa dan bahasa, tidak bisa menggunakan atau mengucapkan sesuatu itu secara semau kita sendiri. Jadi semua itu ada aturannya masing-masing, seperti bagaimana cara kita mengucapkan, bagaimana cara kita mengatur nada, memanggal nada, dan menekankan nada, sehingga kata yang akan kita gunakan atau kita sampaikan itu jelas dan tidak terjadinya kesalahpahaman bagi si pendengar, seperti itu. Memahami maksud dari apa yang jadi ketika kita berbicara dengan aturan, seperti kita menekankan dengan benar, memanggal dengan benar, kita akan si pendengar akan mengerti maksud dari apa yang kita sampaikan dan tidak akan terjadi kesalahpahaman. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.